Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan membagikan resep usaha rumahan yang bikin mata jadi segar saat melihatnya. Mau tahu gimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 500 gram singkong yang sudah dipotong kecil-kecil dan dikukus sampai empuk. Kemudian ini kita haluskan. Bisa di blender atau dihaluskan secara manual ya. Ini kita masukkan setengahnya aja, jadi singkongnya kita blender 2 kali. Kita blender singkongnya dengan 600 ml santan segar. Santannya kita masukkan setengahnya aja ya, sisanya untuk blender singkong yang berikutnya. Nah, setelah halus, langsung kita tuang ke dalam wajannya. Oh ya, jika singkongnya dihaluskan secara manual, sebaiknya masih dalam keadaan panas ya, supaya lebih mudah dan cepat halus. Nah, ini singkong yang setengahnya tadi ya, kita tuang semuanya sampai bersih. Lanjut kita masukkan 350 gram gula pasir, 100 gram tepung beras, 100 gram tepung ketan, dan setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, setelah tercampur rata, lanjut kita masukkan 250 ml jus pandan. Saya gunakan sebanyak 10 lembar daun pandan suji ya. Ini kita tuang secara bertahap dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Jika tidak ada daun pandan, kalian bisa menggunakan pasta pandan ya. Dan jangan lupa, jika tidak menggunakan jus pandan, kalian tambahkan santannya sebanyak 250 ml sebagai ganti air pandannya. Jadi total santannya sebanyak 850 ml ya. Lanjut kita tuang lagi semua sisa air pandannya, dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, yang terakhir kita masukkan 80 ml minyak goreng, dan aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita masak dengan menggunakan api besar terlebih dahulu, dan jika nanti adonannya sudah mulai mengental, kita kecilkan apinya ya. Nah, jika sudah mulai mengental seperti ini, kita kecilkan apinya, dan gunakan api sedang. Ini kita aduk-aduk terus ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, adonannya sudah mulai menggumpal, harus semangat mengaduknya ya, karena proses ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, sekitar 1 jam, supaya bisa menghasilkan dodol yang benar-benar tanak dan tahan lama. Ini sudah mulai terlihat lebih berminyak ya, ini tandanya sudah setengah tanak. Lanjut ini kita aduk-aduk terus, sampai teksturnya lebih padat dan warnanya juga lebih pekat. Setelah hampir 1 jam, dodol singkongnya ini sudah memadat. Jika dipegang juga tidak lengket, ini tanda dodolnya sudah tanak ya. Jika sudah seperti ini bisa dimatikan apinya kemudian kita angkat dan pindahkan ke wadah. Untuk tempatnya ini, saya menggunakan tin wol yang sudah diolesi dengan minyak tipis-tipis supaya tidak lengket. Kemudian ini kita ratakan supaya lebih rapi. Oh ya, tin wol yang saya gunakan ini ukuran 2000 ml ya. Setelah rata dan rapi, kita tunggu sampai dodol singkongnya ini benar-benar dingin ya, supaya nanti bisa dipotong. Setelah benar-benar dingin, kita keluarkan dodolnya, caranya cukup dibalik seperti ini. Jika dodolnya susah keluar,
Sedikit kita cungkil bagian pinggirnya seperti ini ya. Kemudian ini kita potong-potong. Untuk cara potong dan ukurannya ini sesuai selera aja ya, bisa dipotong besar-besar, atau dipotong kecil-kecil, pokoknya disesuaikan aja. Dan ini akan saya potong menjadi 35 potong ya, jadi ukurannya sedang, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Yang sebelah sini kita potong menjadi 5 bagian, dan sebelahnya lagi kita potong menjadi 7 bagian ya. Oh ya, dodol singkong ini bisa tahan hingga 5 hari di suhu ruang ya, asalkan saat mengaduknya memang benar-benar tanak. Sekarang kita ambil satu potong dodolnya, dan kita lihat. Nah, bisa dilihat, kalau tekstur dodolnya ini lentur dan terlihat lembut banget, warnanya juga sangat cantik sekali, karena didapat dari pewarna alami. Untuk rasanya ini bener-bener enak banget, lembut, manisnya pas, sangat cocok untuk cemilan di rumah atau hidangan saat acara keluarga. Untuk pengemasannya sesuai selera aja, saya menggunakan plastik roll yang lebarnya ukuran 11 cm, dan ini akan saya potong yang panjangnya 6 cm. Lanjut kita ambil satu potong dodol singkongnya, lalu letakkan di atas plastik, kemudian kita balutkan plastiknya seperti ini ya, dan ini kita lakukan hingga selesai. Jika dijadikan ide jualan, dodol singkong ini bisa dijual mulai harga 1.000 sampai 1.500 per piecesnya, atau bisa disesuaikan dengan modal daerah masing-masing ya. Selain dibungkus dengan cara seperti ini, kalian juga bisa mengemasnya menggunakan mika ya, karena lebih praktis dan lebih simpel. Nah, setelah selesai, hasilnya sangat cantik sekali ya, ijo-ijo bikin mata jadi lebih segar. Bahannya juga sederhana, caranya sangat mudah dan simpel banget, kalian wajib mencobanya di rumah, karena ini memang enak banget. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Langkah pertama, siapkan 250 gram gula merah. Lalu kita masukkan ke dalam panci. Masukkan juga 100 gram gula pasir. Lalu tuang 500 ml santan. Dan tambahkan satu lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Ini kita masak sampai mendidih ya. Nah, setelah mendidih bisa dimatikan apinya kemudian angkat. Langkah selanjutnya, siapkan 500 gram tape singkong. Kemudian ini kita haluskan, bisa menggunakan ulekan seperti ini, atau menggunakan alat yang lainnya. Setelah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan 250 gram tepung ketan ke dalam wajan. Lalu tambahkan 100 gram tepung beras. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 500 ml santan. Ini kita tuang secara bertahap. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Oh ya, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Nah, jika teksturnya sudah halus seperti ini, lanjut kita masukkan tape singkongnya, kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata.
Setelah tercampur rata, lanjut kita tuang air gula merahnya, sambil disaring supaya kotorannya tidak ikut masuk ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lanjut kita aduk-aduk lagi menggunakan spatula, untuk memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata. Lalu kita masukkan 50 ml minyak goreng, dan aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita masak dan gunakan api besar, sambil diaduk-aduk terus supaya bagian bawahnya tidak gosong. Nah, jika sudah mulai menggumpal seperti ini, bisa dikecilkan apinya, dan kita gunakan api sedang. Nah, adonannya ini sudah mulai berat ya. Lanjut kita aduk-aduk terus, dan harus semangat mengaduknya ya, karena proses ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, supaya adonannya benar-benar tanak, dan tidak mudah basi. Nah, ini sudah setengah tanak ya, lanjut kita aduk-aduk terus, sampai teksturnya agak memadat dan warnanya juga lebih pekat. Nah, jika adonannya sudah terlihat berminyak, dan warnanya juga lebih pekat, tandanya sudah tanak ya. Proses ini saya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lebih. Kemudian kita matikan apinya lalu angkat. Lalu kita tuang ke dalam tin wol yang sudah diolesi dengan minyak, kemudian ratakan. Setelah rata, ini kita diamkan sampai benar-benar dingin ya. Sambil menunggu, kita siapkan plastik roll ukuran 11 cm. Kemudian ini kita potong dengan panjang sekitar 13 cm. Lalu kita belah lagi di kedua sisinya seperti ini ya. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan sampai mendapatkan beberapa lembar potongan plastik ya. Nah, setelah mendapatkan lumayan banyak, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, setelah didiamkan seharian penuh, dodol tapenya ini sudah benar-benar dingin ya. Lanjut kemudian kita kemas. Kita ambil dodol tapenya sebanyak setengah sendok takar, lalu letakkan di atas potongan plastik seperti ini. Kemudian lipat dan tutup rapat. Lalu kita ikat menggunakan kawat souvenir seperti ini ya. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai. Oh ya, untuk sendok takarnya ini saya gunakan yang ukurannya 15 gram ya. Atau ukuran sendok makan. Nah, ini dia hasilnya. Ini masih saya kerjakan cuma setengahnya aja ya. Dan yang setengahnya lagi akan saya selesaikan nanti. Dari setengah dodol tape yang sudah dikemas ini, saya mendapatkan 45 pieces ya. Untuk tekstur dodolnya ini sangat lentur dan lembut banget ya. Rasanya juga enak, manisnya pas, sedikit asam,
Sangat cocok untuk dijadikan ide jualan atau isian toples lebaran ya. Jika menurut kalian tekstur dodolnya ini kurang padat, kalian bisa mengurangi takaran santannya. Kalau saya sendiri lebih suka dengan tekstur yang seperti ini ya, jadi sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.